Saudara terdakwa kasus suap simulator SIM Joko Susilo dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Vonis ini jauh lebih rendah dari tuntutan jaksa, yaitu 18 tahun. Walau demikian, Joko menyatakan tidak puas dengan vonis ini dan akan banding. Vonis ini pun mendapat tanggapan beragam. Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 tahun dan pidana denda sebesar 500 juta rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan. Ketuk palu majelis hakim dijatuhkan pada Joko Susilo. Walau vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa selama 18 tahun penjara, Joko tetap merasa tidak puas dan menyatakan banding. Kami mengajukan banding terhadap putusan ini. Jauh di Madiun, keluarga Irjen Joko pun menyatakan tidak puas dengan vonis hakim karena di mata keluarga Joko tak bersalah. Putusan 10 tahun itu tidak puas. Belum rasa keadilan kami penuhi di situ. Vonis hakim juga tidak mengabulkan dakwaan jaksa KPK yang meminta Joko mengembalikan kekayaan negara sebesar 32 miliar rupiah. Pertimbangkan langkah hukum selanjutnya. Sanksi yang diputuskan oleh hakim ini masih bisa diperdebatkan. Karena harusnya memang hukuman yang maksimal yang perlu diberikan. Tapi kami menghormati putusan hakim. Kami akan menggunakan waktu 7 hari untuk berpikir-pikir. Tanggapan beragam juga dikemukakan kalangan parlemen dan pegiat anti korupsi. Walaupun 10 tahun dipandang sebagai yang sangat ringan dari tuntutan 18, tapi kan ada praktek baru ini ketika jaksa atau hakim ya mengakomodasi bagaimana bridging antara korupsi dan TPPU. Nah ini saya melihat ini akan jadi suatu dorongan baru dalam membuat suatu dakwaan dengan menggunakan TPPU yang insya Allah bisa membuat membuat jera lah daripada yang selama ini tidak pernah dipakai. Aparat penegak hukum itu harusnya mendapatkan sanksi lebih berat ketimbang masyarakat sipil yang melakukan korupsi atau penyelenggara negara lain yang bukan aparat penegak hukum. Jadi sebetulnya itu menjadi pertimbangan utama. Harusnya hakim melihat ini ya. Sebagai contoh misalkan seperti kasus Urip Trigunawan, jaksa terbukti melakukan korupsi divonis 20 tahun walaupun tuntutannya hanya 15 tahun. Ini kan sebetulnya menjadi presiden seharusnya yang menjadi pegangan buat hakim. Satu, yang kedua, kita harus... Jika dibandingkan dengan Cina yang terbilang berhasil mengurangi perilaku korupsi, hukuman yang diberikan untuk para koruptor di Indonesia terbilang jauh lebih ringan. Hal inilah yang menurut ICW belum bisa memberikan efek jera bagi para koruptor yang terus menggerogoti uang negeri ini. Tim Liputan SCTV melaporkan.